Jahat sekali. Kamu itu, gini saja kamu masuk Islam saja, JT. Udah jadi kiai saja. Sana bebas kok, kawin lagi nggak masalah. Kamu sudah punya nama di ini, biar sama dengan Nani Idol itu. Kamu masuk aja Islam, wah itu lebih enak. Kristen nggak perlu dengan pengajaran kamu, lu ngajarin apa, gombal gambul kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu. Salah kita ya. Terlalu semangat, sorry ya. Ya, selamat datang di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Oke, sorry ya, jadi agak beda temanya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Saifuddin Ibrahim yang ngamuk melihat pernyataan atau laporan yang dibuat oleh Joshua Tehu terhadap dirinya dan juga Pastor Sarah. Ya, kita ketahui bersama kemarin ya si Joshua Tehu ini ya Joshua Tehu sudah melaporkan kedua orang tersebut yaitu Saifuddin Ibrahim dan Pastor Sarah ke Polda Metro Jaya terhadap ya fitnahan kepada dirinya serta keluarga atas laporan fitnahan ya. Tentu saja Joshua Tehu melaporkan PS Sarah dan juga Saifuddin yang terus-terusan menyerang dia dan menfitnah dirinya, memberikan informasi bohong dan menjatuhkan harkat martabat dari Joshua Tehu. Dan setelah Joshua Tehu membuat video ini, tentu saja langsung direspon dengan sangat cepat, dengan langsung sangat ligat oleh Mbah Udin yang tentu saja tidak terima namanya dilaporkan. Udah dilaporkan sama anaknya, ini dilaporkan lagi sama bapaknya ya. Ini gimana nih? Yang laporan anaknya saja yang kemarin, yang Joy Habakuk Tehu itu melaporkan Mbah Udin atas pencemaran nama baik, sampai hari ini belum beres. Ini muncul lagi laporan baru dari Joshua Tehu kepada dirinya. Ya, jadi kacau sekali. Ya, Mbah Udin ini memang pengoleksi jumlah laporan. Orang Bima lapor dia, orang Madura lapor dia. Ya, ormas Islam lapor dia, semua orang lapor dia. Saya sampai bingung ya, entah berapa banyak laporan untuk Mbah Udin ini di Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri. Saya rasa polisi pun kalau udah bilang Mbah Udin, udahlah terima aja gitu kan, tulis aja memang orang ini harus ditangkap gitu kan, nggak perlu ditanya-tanya apa pasal yang dia langgar, apa yang dia kerjakan gitu. Oh dia ngapain? Oh itu udah catat aja. Nah, kalau Mbah Udin ini udah terkenal gitu. Penyidik pun sudah tahulah nama dia. Memang satu ini buronan udah kelas besar soalnya ya. Bahkan ngalahin Paul Jang secara DPO-nya, secara buronannya. Oke, kali ini Mbah Udin bereaksi ya dengan membuat judul JT, jangan jadi penjilat. Lawan Pastor Sarah, nanti jadi bubur sumsum kau ya. Jadi ini kurang ajar juga si Mbah Udin ini. Dia suruh JT lawan Pastor Sarah, bukan lawan dia. Dia suruh Pastor Sarah yang maju ke depan. Inilah kurang ajarnya Mbah Udin. Kamu cowok ya, kamulah lawan JT. Kenapa PS Sarah yang kamu sorong-sorong gitu? Udah sorong-sorong PS Sarah, nggak ada bantuan gitu kepada PS Sarah. Ya kita tahu yang dilapor ada 2 orang. Yang buat fatal itu kan gara-gara PS Sarah membuat video bahwa dia hampir diperkosa. Dari video hampir diperkosa itu kan digiring ya, termasuk Saifuddin yang begitu semangat melihat PS Sarah membuat video tersebut. Tiba-tiba sekarang PS Sarah lagi dilaporkan sama si JT. Ya kalau Udin memang dilaporkan pun aman-aman lah, dia kan di luar negeri. Tetapi kita bisa melihat ini nggak ada dukungan secara benar dari si Mbah Udin kepada PS Sarah. Kalau dia memang dukung PS Sarah, ya bantulah gitu, sediakan pengacara kayak atau sediakan bantuan uang kayak gitu kan. Apalagi kan PS Sarah juga harus ke Jakarta. Ya mungkin disediakan sewa apartemen berapa bulan atau apa. Ini Mbah Udin suruh orang maju, suruh orang lawan JT, tapi nggak disupport. Memang nggak benar juga nih sekakek tua satu ini ya. Cuman jagonya nyuruh-nyuruh orang, tapi nggak ada bantuannya. Ini kelewatan nih satu manusia tua ini. Ya terus kita bisa lihat juga bahwa si Mbah Udin menyuruh Joshua Tehu, udah kamu jangan jadi Kristen lagi ya, jadi Islam aja, jadi mualaf aja, ikut Nina gitu kan. Ya Nania Indonesia Idol, karena kita tahu beberapa hari yang lalu Nania Idol baru saja memutuskan kembali ke Islam dan itu membuat Saifuddin sangat berang ya, sangat stres. Dia pengen makin banyak orang yang jadi oten, ini kok pada
jadi Islam semua gitu. Tentu saja ini membuat hatinya sakit. Apalagi Nania pernah pelayanan sama-sama dia ke Manado. Ya, mereka pernah pelayanan bareng beberapa hari. Ya, sudah diajarin malah Nania pengen jadi Islam. Ya inilah masalahnya gitu. Orang makin dekat sama Saifuddin, makin banyak orang mau jadi Islam. Itulah kenapa teman-teman ada yang nanya, "Bang, kok kontennya sekarang bahas ini?" Kalian yang salah. Ya, dengan konten-konten seperti ini, asal kalian tahu, makin banyak orang meninggalkan Kristen. Tanya aja sama orang Kristen. Bahkan PS Sarah tadi di tempat saya ya, di HMC, PS Sarah sendiri mengatakan, semua pendeta minta tolong dia untuk stop. Karena kalau dia nggak stop, makin banyak orang keluar dari Kristen. Udah mulai nih satu persatu orang keluar dari Kristen, ya apalagi yang kenal dengan mereka-mereka ini. Karena kecewa melihat tingkah laku pendeta. Bahkan PS Sarah sendiri mengatakan ya, dia sampai mau lepasin label PS-nya. Ya, bahkan dia sempat berpikiran untuk keluar dari Kristen. Sekelas dia bilangnya, sekelas dia saja hampir kepikiran mau keluar dari Kristen. Saking lihat di dalamnya kacau balau. Apalagi jemaat umum. Dan itu yang terjadi sekarang. Dan maaf gitu ya, bagi teman-teman yang agak keberatan dengan channel seperti ini. Kita punya cara berjuang masing-masing. Ada yang dengan mungkin dakwah, ada yang mungkin debat secara frontal, ada yang dengan menunjukkan ya seperti yang saya lakukan gitu, tunjukkan sebenarnya ajaran Kristen itu seperti apa. Jangan selama ini yang orang lihat casingnya doang, kita kasih nampak isi dalamnya. Dan alhamdulillah terbukti dengan cara ini lebih efektif menurut saya ya, menurut survei internal saya. Saya juga ada penilaian ya, saya juga survei gitu. Seberapa efektif video-video yang saya lakukan dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau tahun lalu kita lebih banyak fokus debat, tetapi saya lihat angka orang yang keluar dari Kristen makin sedikit. Tetapi dengan cara ini makin banyak orang yang bertobat. Dan saya anggap ini lebih efektif ya. Dan itu diakui juga oleh orang Kristen gitu. Yang saling ribut Kristen, yang keluar ya jadinya Kristen, mempermalukan kekristenan. Jadi ini bagus ya untuk edukasi buat teman-teman Oten awam ya, teman-teman Kristen awam, biar kita tunjukkan kelakuan mereka. Dan akhirnya setelah 2 minggu ya, setelah ya kurang lebih mau 2 minggu lah, 1 minggu setengah ya, itu Mbah Udin nggak menyerang JT lagi, akhirnya dia kembali menyerang JT. Ini bagus ya, ini bagus karena nanti pasti JT akan memberikan video tanggapan juga. Dan di sini Saifuddin dengan terang-terangan pengen si Joshua Teu keluar aja dari Kristen ya, jadi Islam aja. Lucu gini ya, suruh-suruh orang jadi Islam. Kenapa nggak dibalikin? Udahlah Mbak Udin, kamu keluar aja dari Kristen. Kamu jadi apa kek? Jadi ateis atau jadi penyembah setan atau jadi antikris gitu kan, penyembah Lucifer. Kalau dibalikin gitu gimana? Karena kamu lebih cocok jadi penyembah Lucifer. Ya, kamu lebih cocok menjadi penyembah setan gitu. Buatlah agama baru kamu menyembah setan karena kelakuan dia udah mirip setan. Ya, kelakuannya si Mbak Udin ini. Oke, mungkin jangan berlama-lama lagi karena teman-teman juga pasti ingin dengar apa yang disampaikan oleh Mbah kita ini ya. Jadi saya juga ingatkan nggak perlu nonton di channel Mbak Udin karena kalau kita nonton di channel Mbak Udin malah membuat dia senang. Kalau dia senang ya dia makin lama di Amerika karena di Amerika bisa hidup mewah dia. Berkat kalian mensupportnya dengan cara menonton. Jadi kalau mau nonton mungkin nonton saja dari channel-channel Muslim yang mereaksikan video Mbak Udin. Nonton saja dari situ. Tapi kalau dia menyerang Kristen, ya nggak apa-apa lah. Kayak ini dia kan menyerang Kristen. Nggak apa-apa. Oke, ini kita tunjukkan dulu. Kan saya melaporkan, aduh, rusak jadinya. Jadi, kasihan saudara. Kasihan Pak JT ini. Nah, tadi ada ininya dia nih. Ada videonya beliau gitu. Yang tadi baru. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dari mulai di Qatar yang pelaporan sekaligus langsung di. Tidak perlu ditanggapi AB, nanti dia tambah terkenal. Atas channel-channel. Biarin saja dia terkenal dengan modelnya itu. Terutama channel YouTube atas nama PS Sarah and the Prophecies. Ya, terutama channel analisasi pembunuhan karakter terhadap saya, bahwa saya harus melakukan. Memang cerdas otaknya, tetapi ada bodoh sulung. JT ini anak sulung dan dia terkena kutuk bodoh sulung. Jadi anak sulung itu ada bodoh sulung namanya. Memang cerdas otaknya, tetapi ada bodoh sulung. Aduh, kasihan. Saya bilang jangan ngelapor, jangan jawab lagi video saya. Videonya Sarah,
Jangan. Biarkan aja dulu, mungkin setahun. Ya, jangan tampil dulu di YouTube. JT. Itu merusak namamu untuk selama-lamanya. Dan karena melapor atas dasar perintah mertua, perintah bapak, dia kan nggak tahu. Kamu salah ngomong. Lalu kan, ya ampun. Belum lagi satu janda yang 3 hari kamu biasa hilang dari Bu Esther. Ini asli loh cerita ini. Saya tahu sampai janda itu tidak berani lagi tampil di gereja aslinya gara-gara kamu tidurin terus. Kamu tidurin tuh JT. Bu Esther tahu persis. Jangan kalau klarifikasi itu klarifikasi sendirian sama Bu Esther sekalian. Itu janda itu sama mamanya itu sampai terpuruk hidupnya. Ini dasar bodoh sulung ini, nggak tahu aturan. Coba kamu diam aja, jangan dijawab. Jangan main YouTube lagi. Udahlah, sembunyi aja. Setengah tahun itu orang sudah nggak ingat lagi. Kamu tampil lagi nggak apa-apa. Itu hukum komunikasi zaman sekarang. Kalau kamu laporin lagi, nanti dilapor balik sama itu Pastor Sarah. Kamu bilang PSK. Saya dibilang apalah sama kamu. Setan iblis. Kamu bilang setan iblis sama saya. Dari ngelihat model muka kamu, cara kamu berbicara, orang tahu kamu penipu. Kenapa saya tahu penipu? Lah, anakmu menipu saya. Nggak punya malu anakmu. Anakmu tuh penipu, berarti bapaknya penipu. Jangan-jangan kakek moyangnya itu ya penipu juga. Bayar itu uang 200 juta yang dimakan anak kamu itu. Dan sebagiannya itu diperbaiki untuk memperbaiki gerejamu itu kan. Renovasi studio itu. Dia tunjuk sendiri ke anak rohnya saya. Nah, anakmu itu menunjukkan sendiri bahwa Dia transfer ke tukang. Transfer ke tukang. Inovasi itu dari dia. Katanya dari uang dia. Uang dia apa? Barusan lagi nipu saya. Ini bagaimana? Dari mukamu itu, muka mesum. Muka kucluk. Kamu tuh JT. Ampun. Jadi bubur loh. Jadi bubur sumsum. Jangan, ini tambah saya permalukan kamu. Kan bukan 2 orang yang kamu rusak, JT. Makanya kamu itu tidak ada apa-apanya di depan Bu Esther. Kamu itu rendah sekali, JT. Jadi di depan Bu Esther kamu perusak rumah tangga. Nggak boleh, tolong JT. Dengarkan dulu firman Tuhan Galatia 5 ayat 15. Setiap kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, iri kamu melapor ke polisi ini dalam rangka saling membinasakan. Firman Tuhan itu jangan dipermainkan. Saya kira kamu lebih pintar daripada saya. Kamu dari kecil Kristen, saya baru 15 tahun ini jadi orang Kristen. Jadi memahami firman itu. Memang saya sudah ngomong yang lalu, pokoknya hanya kamu yang saya hancurin. Biar jadi contoh bagi banyak hamba Tuhan yang lain. Jangan bermain-main. Ada juga itu Hani Layantara di Surabaya sana itu. Jahat sekali. Kamu itu gini saja, kamu masuk Islam saja, JT. Udah jadi kiai saja. Sana bebas, kawin lagi nggak masalah. Kamu sudah punya nama di ini, biar sama dengan Nani Idol itu. Kamu masuk aja Islam. Wah, itu lebih enak. Kristen nggak perlu dengan pengajaran kamu, lu ngajarin apa, gombal gambul kamu itu.
Kamu ikutin saja nabi gombal-gambul itu. Biar sama lo sama gombal-gambul. Bul gombal-gambul. Nang dipan ono gambule. Bul gombal-gambul. Si Mamat ono bandule. Ngono wae, wes. Wes ojo dadi wong Kristen kowe. Rasa dadi pendeta. Nggak perlu pengajaran kamu. Nek mbul gombal-gambul kowe ngono yo apa? Wes ora nganggo kowe. Kamu ngerti nggak bahasa Jawa? Hei, orang Manado. Kebanyakan orang gagal diet karena caranya yang salah. Gimana salahnya? Nah, ngeri sekali nih. Saya bilang jangan ngomong lagi, diam, lu lapor ke polisi. Dan ini akan menghancurkan namamu lagi. Jangan saling membinasakan. Orang Kristen itu nggak boleh, hamba Tuhan nggak boleh melaporkan orang. Sebenarnya kalau kamu itu dengar-dengaran omongan saya untuk berbicara baik-baik masalah hutang anakmu itu, tipu-tipu anakmu itu dengan istri saya, dengan anak rohani saya, anak MKC ke sana. Kalau kamu benar-benar itu baik, malah kamu malah membela anakmu gombal-gambul juga. Ya ampun. Dasar anak sulung bodoh, anak sulung bodoh. Saya anak sulung tapi nggak sebodoh kamu. Ya ampun. Nggak boleh begitu, saudaraku. Bertobatlah. Orang akan mengampunimu. Itu datang ke abang mengapul segala itu. Jangan lawan dia itu. Udahlah, jangan kamu ajarkan pengajaranmu yang gombal-gambul itu. Nggak diperlukan pengajaran kamu. Orang Kristen juga baik semuanya. Udah diam saja. Jadi ketika kamu datang ke sidang MKC, ngelihat muka kamu itu, saya sudah mau muntah. Muntah saya. Ya ampun. Saya menginjil kemana-mana, mencari jiwa. Kamu yang merusak dari dalam. Kamu menghina-hina saya, jelek-jelekin saya. Bahkan kamu bilang nanti entah dia mencari siapa, mau video call dengan siapa. Jangan-jangan dengan WTS, kata kamu. Aduh, kamu. Coba Bu Esther berani ngomong dengan saya. Biasanya, ini kan nomor saya kok masih ada kan Bu Esther. Coba berani ngomong. Bahwa suamimu itu memang suci dan bersih. Coba berani. Janda itu kamu serang berhari-hari sama anakmu, kamu ikut nyerang. Dia ngomong sama saya waktu saya khutbah di Bekasi sana. Mau saya sebut namanya? Bu Esther, mau nggak saya sebutin nama janda itu? Nah, Sarah sudah ngomong nih. Ini satu nih. Yang satu lagi. Ini ada lagi satu lagi nongol di chatting Bu Ayu, istri saya. Biarin aja kalau channel Muslim itu ya senang sekali ini ceritanya nih. Mereka hanya mau memakai keributan kita ini untuk menaikkan viewers mereka. Mereka nggak tahu bahwa Bang Mamat Arab itu sontoloyo gombal-gambul kacau balau. Nah, memang nggak ada Nabi gombal-gambul kok, nggak ada. Ya jadi Pak JT masuk jadi sama aja. Perkuat kekuatan mereka sana. Jadi Ustadz aja. Ya. Kurang bahan nanti saya kasih tahu ilmunya. Belajar sama saya Islamologi. Ya, kami
Kan gampang itu menyerang Kristen itu dengan akal-akalan kadal, gombal-gambul itu gampang sekali kok. Belajar Islam menyerang seperti Narnia Idol itu. Nanti dikasih tahu, masa Tuhan 3? Ini kan Tuhan 1, yang mana yang benar? Kan hanya itu kemampuan gombal-gambulnya Bang Mamat. Nggak ada apa-apanya. Ya. JT ketularan Bang Mamat, katanya. Pak JT sudah resmi melaporkan akun SI dan Sarah. Laporin aja. Nggak ada urusan. Kalau kamu melaporkan akun saya, mati pun nggak apa-apa saya. Oke, teman-teman sudah dengar ya bagaimana gambal-gambulnya si Mbah Udin ini ya. Yang pertama saya ingin tanggapi, dia mengatakan bahwa JT pindah saja ke Islam lebih enak ya. Terbalik, bukannya Mbah Udin sendiri yang mengatakan lebih enak di Kristen, nggak capek sholat 5 waktu, nggak perlu puasa, nggak perlu ngapa-ngapain, di Kristen bebas, ya kapan saja bisa sembahyang. Itu kamu yang katakan loh Mbah Udin. Ya masih ada bukti jejak digitalnya Anda sendiri yang mengatakan lebih enak di Kristen, bebas semua. Di Islam banyak sekali peraturannya, nggak bisa kamu ikuti, nggak sanggup kamu sholat, bahkan selalu kamu ulang-ulang. Umat Muslim nggak mungkin bisa sholat. Ya, Nania juga kamu bilang itu, Ade Armando juga kamu bilang nggak mungkin kamu bisa sanggup gitu kan? Kamu sendiri yang mengatakan di Islam itu nggak enak sama sekali. Ya, yang Kristen dong yang enak. Kenapa? Uangnya banyak. Di Islam tuh nggak enak gitu kan? Kamu sendiri yang bilang susah hidup, nggak ada duitnya, peraturannya banyak. Di Kristen donasinya kencang, ya. Jadi pendebat Kristen yang abal-abal pun, yang penontonnya dikit, donasinya kencang, sangat kencang, bukan kencang lagi, sangat kencang. Ya, di Islam nggak bisa Pak. Lu banyak penonton pun, yang donasi kasih lu nggak ada, sedikit paling, ya. Imbang sama pendebat Kristen yang kelas-kelas yang baru orang nonton 20 orang, 30 orang paling. Lebih enak di Kristen kalau bicara duit, dan yang kalian incar kan duit. Lu sama JT sama, yang lu incar duit. Ya lebih enak di Kristen. Belum lagi peraturan Kristen juga nggak ada kan, suka-suka. Ya. Terus Kuclu, aduh, JT juga dipanggil Kuclu. Ini udah ikutan Nandar juga ya, Nandar Kuclu, Joshua Teu Kuclu. Berapa orang lagi yang jadi Kuclu? Ini Kuclu kan panggilan saya kepada si Kosman ya. Saya panggil KC dulu, KC Kuclu nih, si Pak Kuclu. Karena namanya KC kan, KC itu singkatan dari Kuclu dulu saya panggil dia ya. Ya dulu saya yang paling sering panggil si KC itu Kuclu. Terus karena udah nggak ada KC, saya panggil si Niken Kuclu sama Demian Kuclu. Ya sekarang jadi diikut-ikut sama semua orang ya, manggilin orang lain Kuclu. Ya, terus dia menyuruh Joshua Teu diam saja. Nanti setengah tahun lagi orang lupa, 1 tahun lagi diam, orang lupa juga. Loh, Anda sendiri nggak bisa diam. Anda sendiri ngapain kok nggak diam saja gitu? Bukankah yang lebih perlu diam itu malah Mbak Udin, bukan JT? Yang lagi kena problem banyak itu kamu. Harusnya kamu yang diam, bertapa kayak di mana gitu, 20 tahun, 30 tahun lagi baru muncul. Kalau masih ada umurnya ya, 20-30 tahun, saya nggak tahu masih hidup apa enggak. Ya. Bukannya harusnya kamu yang diam, yang kena masalah gitu banyak, Mbak Udin. Kok kamu pula suruh orang diam? Aneh ini Mbak Udin ini ya. Nggak sadar diri. Ini kadang-kadang teman-teman kita di sebelah ini ya, jago nasihatin orang tapi nggak cermin gitu. Ya sama seperti istrinya juga, Sarah Ayu gitu kan. Nggak boleh ya gibahin orang, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh dapat duit dari gitu. Loh, suaminya menghujat orang, gibahin Nabi kita kok. Itu bukan gibah Nabi. Aneh-aneh aja. Harusnya kalian yang mikir, uang kalian makan uang haram nggak? Uang haram itu. Ya, hujat sana, hujat sini. Kalau saya nggak menghujat. Saya hanya menggemakan. Ya, kalau di channel saya menggemakan. JT bilang apa, saya sampaikan. PS Sarah bilang apa, saya sampaikan. Teman-teman bisa lihat ya, di channel HMC, Hidayah Molaf Channel, tadi sampai PS Sarah saja yang sendiri masuk ke tempat saya. Sampai dia bilang apa? Saya selalu benci kali sama kamu, Julius ya. Di WA saya juga gitu. Dia bilang, saya benci kali sama kamu sebenarnya. Karena kamu salah satu biang kerok, dia bilang. Ya, tapi entah kenapa, dia bilang ya. Saya tiba-tiba masuk ke tempat kamu tuh kayak tenang gitu, dia bilang. Ya. Dia kayak tenang, sehingga dia bisa menyampaikan itu kayak leluasa. Ya. Dia pun terkejut. Ya. Itu buktinya, Pak. Yang punya damai kasih itu kami. Kalau kalian nggak punya, kalau saya ya dan teman-teman Muslim, kita damai, Pak. Di tempat kita tuh damai, peace, Pak. Ya, itulah kenapa orang selalu kalau ketemu kita tuh nggak bisa ngomong, apalagi setan-setan ya.
Itu orang-orang yang kalau di tempat saya tuh kejang-kejang, kalau ketemu saya tuh semua langsung calling down gitu, karena setannya tuh akan meronta-ronta, nggak tahan gitu, karena tempat kita tuh damai sekali. Ya, ini saya tunjukkan bagi teman-teman yang belum nonton, silakan nonton ya. Eksklusif nih, judulnya belum saya ganti ya. Saya dengan PS Sarah tadi wawancara 6 jam yang lalu, teman-teman bisa lihat. Ya, di sini PS Sarah langsung dengan leluasa ngomong, jangan Anda suruh suka-suka ya. Si Udin suruh PS Sarah maju serang JT, tapi nggak bantu apa-apa. Nih kita sama PS Sarah ngobrol ya, ngobrol panjang lebar. PS Sarah juga cerita gitu kan kronologi sebenarnya gimana nih. Tetapi tanggapan si Joshua Teo apa itu lebih parah. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton silakan ya di HMC Hidayah Molaf Channel. Oke. Ya, kalau kita damai Pak, kita tuh damai selalu memancarkan kasih. Ya. Terus Anda sebut masalah janda, apa perlu disebutkan? Anda sudah berkali-kali bilangin, saya akan kirim janda itu untuk membantu PS Sarah untuk menyerang JT. Sampai sekarang udah berapa hari Pak, nggak ada. Saya takutnya janda itu pun janda Anda asal sebut. Dan belum tentu ya kalau memang ada janda peliharaannya JT, dia mau disuruh-suruh sama Mbah Udin. Nggak mau, karena mungkin dia hidupnya juga udah damai, udah bahagia ya sekarang. Ngapain lagi dia berurusan dengan luka masa lalunya? Nanti diserang lagi sama Bu Esther kan? Seperti Anda bilang, sampai diterol, diserang sama Bu Esther gitu. Ngapain? Dia udah hidup tenang mungkin sekarang. Mana mau dia terlibat lagi dengan konflik kamu dan JT, Mbah Udin. Apalagi saya dengar dari PS Sarah kalau keluarga JT itu lagi ribut sama orang, itu bisa cara-cara preman. Ya, premannya keluar. Mana mau dia? Sekarang udah damai. Ya, janda tersebut yang sering ditiduri sama JT, Anda bilang ya, sering ditiduri JT, itu sekarang udah damai sentosa, masa Anda suruh dia ikut konflik lagi? Apa untungnya gitu? Ya, kalau memang mau ya udah sebutin aja namanya, kirim buktinya. Anda bilang Anda punya banyak bukti. Ya, Mbak Udin kan selalu pamerin, wah saya punya bukti begini begitu gitu. Nah kalau ada bukti keluarin. Kalau cuma ngomong semua orang bisa ngomong. Dari kemarin yang saya lihat, ya JT Udin ini ngomong-ngomong doang, inilah beginilah nggak ada bukti. Sarah ya, PS Sarah itu minimal dia kasih nampak lah, chatting gitu kan. Ada bukti chattingnya. Walaupun sebenarnya agak susah juga kita untuk mempercayainya, tapi minimal ada gitu. Daripada sama sekali nggak keluarin apapun, cuman fitnah sana fitnah sini, kasih berita hoax. Ya. Terus masalah 200 juta, tiba-tiba dibilang uangnya dipakai untuk renovasi gereja. Lah, ini gimana sih gitu? Makin ngelantur-ngelantur saja saya lihat ya. Terus suruhan JT untuk meniru Nania gitu ya. Nanti dibilang Nania itu akan ngomong, wah Kristen itu Tuhannya 3. Enggak kok, buktinya Nania nggak ngomong sampai sekarang, santai kok. Ya. Dan itu nggak perlu dia ngomongin. Semua orang dengan akal sehatnya juga bingung melihat ajaran kalian. Kalau gunakan akal pasti bingung. Gunakan akal pasti nggak akan bisa percaya dengan ajaran yang nggak jelas seperti itu. Yang pingin menumbalkan orang lain supaya dia selamat. Ajaran yang menyuruh menyembah jalan, bukan pergi ke tujuan. Ya, perginya cuma ke jalan, camping di jalan, tidur di jalan, bukan ke tujuan. Ya silakan kalau Mbah Udin dan kawan-kawannya mau di jalan. Kalau kami ke tujuan ya. Kalau kalian ya udah camping aja di jalan selamanya. Kalau kami di tempat tujuannya, bahagia kami ya. Jadi gombal-gambul dari Mbah Udin ini nggak ada gunanya. Kalau Anda nggak melakukan apa-apa, Anda mau live berkali-kali ngejek JT pun, JT nggak akan pengaruh. Dia sudah ngambil langkah hukum untuk membuktikan bahwa dirinya nggak bersalah. Ya, dia ambil langkah hukum. Sedangkan Mbah Udin kan cuma ngancam-ngancam kosong. Nanti saya buka, nanti saya kasih videonya ya, video XXX, rupanya bukan video XXX. Video JT lagi sama perempuan, video call. Kecewalah kami Pak. Ya, sekarang Anda mau bilang nama jandanya. Saya sudah tahu 5 orang nama jandanya.